Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sering kali mendengar ucapan hati-hati ya, hati-hati ya. Ini biasanya kalimat yang muncul ketika ada orang yang akan melakukan bepergian, kepada orang yang akan melakukan aktivitas. Hati-hati ya. Juga sering kita mendengar ucapan ini muncul dari orang tua kepada anaknya yang akan berangkat sekolah misalnya. Bersalaman dan anaknya mencium tangan orang tuanya, kemudian orang tuanya mengatakan hati-hati ya nak. Nah, ini ucapan hati-hati tentu syarat dengan pesan dan makna yang sangat mendalam. Selain mengharap agar berhati-hati dalam menjalankan tugas sebagaimana pesan tekstualnya, juga menunjukkan pesan tentang pentingnya menggunakan hati dalam melaksanakan tugas, melaksanakan aktivitas. Apabila hatinya ini yang memiliki itu orang iman, maka dalam aktivitasnya itu menggunakan hati yang disertai dengan ingat kepada Allah. Hati yang iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Berarti pesan hati-hati ya ini juga mengandung pesan untuk menjaga niat hatinya. Maka kita selalu berhati-hati karena itu hati yang melaksanakan. Hati itu al-qalbu, kalau jamaknya ya al-qulub, yang berarti berubah-ubah atau bolak-balik. Dan hati sendiri merupakan kendali dan inti kehidupan manusia, baik secara fisiologis maupun spiritual. Hati ini menentukan eksistensi dan kebahagiaan hidupnya. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pesan hati-hati dan selalu ingat kepada Allah ternyata juga memang wasiat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan niscaya sungguh kami Allah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan pesan lafaz ittaqullah, ittaqillah, kalau ya jamaknya khitab jamak itu ittaqullah, Allah menyebutkannya ittaqullah ini dalam Al-Quran kurang lebih sampai 258 kali. Ini menunjukkan sungguh sangat pentingnya ingat kepada Allah dalam kondisi keadaan dan dimanapun kita berada. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW yang diungkapkan dalam hadis At-Tirmidzi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas
bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya kejelekan itu. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dengan selalu ingat kepada Allah, nantinya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nantinya kita akan mendapat manfaat yang bisa dirasakan bukan hanya nanti di akhirat, namun juga manfaat ini bisa kita rasakan semasa hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar baginya. Bila kita dikodar mengalami kesulitan, maka Allah akan segera memberikan solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, perbuatan takwa ini berada dalam diri kita dan pengendalinya adalah hati kita. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna. Ketakwaan itu di sini, maksudnya di dalam hati. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Dan ketahuilah, pada setiap tubuh itu ada segumpal darah, yang apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Dan apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah, itu adalah hati. Dan demikian kita selalu mengendalikan hati, kita, mengontrol serta memperhatikan hati kita. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, perhatikanlah hatimu karena ia akan menjadi pikiranmu. Perhatikanlah pikiranmu karena ia akan menjadi perbuatanmu. Perhatikanlah perbuatanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu karena ia akan menjadi karaktermu. Dan perhatikanlah karaktermu karena ia akan menjadi lintasan hatimu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.